Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah Jeep Wrangler JK tahun 2011. Ini kita lift 4 inci, terus suspensinya bisa dibilang sih hampir full upgrade. Tidak semuanya, tapi udah hampir full upgrade. Makanya kalian harus nonton terus video ini sampai habis. Nah, oke bro, sebelum kita review satu-satu, sebelumnya saya minta maaf karena kondisinya agak kurang penerangannya, karena emang mepet waktunya ya. Jadi setelah kita review mobil ini mau kita tes, setelah itu langsung dipulangin. Jadi agak nguber-nguber waktu. Bocoran aja sedikit, cerita-cerita. Kita mulai dari mana ya? Kayak biasa aja ya. Kita mulai dari bagian bempernya. Nih, bempernya ini pakai bemper J40. Ini bahannya baja, platnya ini 5 mm. Jadi kekuatannya nggak usah diragukan lagi. Di sini sudah kita pasangkan, kita tanamkan, kita dudukkan. Apalagi ya? Pokoknya kita taruh nih. Wins Warren 8274 VR yang bukan VR, sorry. Wins Warren 8274 yang Evo, yang synthetic rope. Synthetic rope apa? Yang plasma talinya, bukan yang sling. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di sini juga sudah ditambahkan sekel 2 bagian sini. Nah, lampu ini 4. Ini udah include pada saat pembelian bumper. Jadi beli bumper udah dapat lampu ada 4 piece. Ini biasanya disambungkan ke fog lamp. Nah, ini juga kita sambungkan ke fog lamp. Jadi pada saat nyalakan fog lamp, lampu 4 ini menyala. 1, 2, 3, 4. Selain itu, kita tambahkan lagi lampu tembak di bagian sini, lampu tembak IPF. Ini cahayanya warna kuning buat menembus kabut dan hujan. Nah, ini ukurannya 6,5 inci IPF. Nanti kita masukin deh di kolom deskripsi ya untuk spek lengkapnya. Habis itu kita lanjut ke grill ya. Grillnya ini menggunakan grill model Topfire. Mungkin udah pada hafal kan grill Topfire. Ini modelnya nih. Nggak terlalu kelihatan karena winch-nya yang gagah ini agak sedikit menutupi bagian grill Topfire-nya. Lampunya sudah memakai LED yang DRL di bagian samping, bagian turn signal sen depannya masih menggunakan standar. Bagian samping ini side markernya tetap ada. Fendernya biarpun ganti, tapi side markernya tetap ada di sini. Tuh, nanti kita bahas fendernya. Kita kesini dulu. Nah, kap mesinnya menggunakan kap mesin dari model Avenger. Nah, ini kap mesin Avenger, mungkin kalian udah pada hafal kali ya. Model-model kap mesin, bumper. Nah, ini pakai yang Avenger, di cutting stiker. Ini kita cutting stiker warna hitam, terus ditambahkan stiker ada bintang, ciri khasnya Jeep. Terus ditambahkan lock di bagian samping, karena nggak bisa dipasang di bagian depan, grill sudah diganti. Jadi dipasang di bagian samping, model Rampage, gitu. Ininya karbon ya, kalau Avenger. Jadi bagian sirip sininya nih karbon nih. Tuh. Terus di bagian pilar A kiri kanan juga ada lampu tembak. Lampu tembak ukuran 3 inci dan light bar ukuran 50 inci di atas kaca depannya. Tuh, ini bracketnya juga udah include. Antena menggunakan antena ukuran 13 inci antena off-road. Nah, fender yang tadi udah dibahas. Fender ini menggunakan fender model metal clock. Tuh, fendernya flat fender, bahannya aluminium. Inner fendernya menggunakan inner fender model Poison Spider. Tuh. Model Poison Spider, fendernya model metal clock. Saya lihat dulu di bagian depan kira-kira apa lagi yang akan kita review. Oh iya, di bagian dalam sini juga sudah kita tambahkan ini extra fan. Ini mesinnya 38 ya, 3800. Tadi seperti yang saya katakan di awal, ini mobil tahun 2011. Oh iya, ini special edisi juga nih. Ini mobil 70 tahun anniversary 2011. Mesinnya 3800. Jadi di sini kita tambahkan extra fan karena di mesin 38 itu belum ada extra fan-nya. Kita tambahkan extra fan di sini biar lebih adem. Nah, sekarang kita lihat di bagian dapur pacu atau mesinnya ya. Ini tadi yang seperti saya sebutkan, ini mesin
3.8L atau 3800. Di bagian dapur pacu atau mesinnya sudah kita ganti koilnya menggunakan coil rib yang jelas menambah horsepower dan torsi untuk mobil ini. Selain itu apalagi bagian final gear. Bagian final gear dari mobil ini juga sudah kita ganti menggunakan Yukon dengan rasio 488. Jadi rasio final gearnya juga sudah kita turunkan menjadi 488 untuk menambah torsi di bawahnya, torsi bagian bawahnya. Sekalian lokernya juga kita pasangkan dari ARB. Loker depan dan belakang juga sudah kita pasangkan karena tipenya tipe Sahara, belum ada axle lock, jadi kita pasangkan air locker dari ARB di mobil ini, gitu. Lanjut ke bagian suspensi depan ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, jadi mobil ini kita lift 4 inci. Sebelum saya bahas suspensi, saya kasih tahu dulu nih, kakinya dari sini. Tuh. Pelek. Nah, jadi peleknya menggunakan pelek Hutchinson Rock Monster ring 17 lebar 8,5 inci yang sudah terkenal dengan double bedlocknya, double bedlock system. Wih, kalau dipakai off-road nggak usah ditanyakan lagi, nggak usah diragukan lagi, udah pasti top dah, udah pasti dijamin aman, dijamin pasti oke lah pokoknya. Bannya menggunakan Maxxis trepador ukuran 37 12,5 ring 17. Ini trepador dari Maxxis. Nah, gitu. Yuk kita geser ke bagian sini untuk bahas lebih lengkap lagi soal suspensinya. Lift kit 4 inci. Tuh, beginilah penampakannya. Apa aja yang di-upgrade di lift kit 4 inci? Tadi kan saya sempat bilang ini hampir full spec. Nah, kenapa saya bilang hampir? Karena memang ada beberapa part yang belum gitu. Tapi bicara cukup, ini sudah cukup banget gitu. Bicara siap untuk ekspedisi, udah siap gitu. Nih, pertama di bagian terot sama drackling. Terot dan dracklingnya ini kenapa langsung saya sebutkan dua? Karena memang penjualannya satu paket ya, atau satu set gitu, terot dengan drackling. Ini sudah kita ganti dengan yang heavy duty dari merek Teraflex. Bonggolnya lebih besar, jelas lebih kuat. Dan ini dracklingnya juga sudah memakai Teraflex, kita rubah menjadi high steer. Gini ya, di video sebelumnya di JK kalau nggak salah judulnya itu siap off-road warna putih, Rubicon warna putih, saya pernah menjelaskan lift kitnya sama 4 inci. Saya pernah menjelaskan satu-satu dari item per item sampai ke fungsinya gitu. Jadi buat kalian yang nonton video ini dan pengen tahu fungsinya lebih jelas, nanti kalian bisa nonton video yang JK di lift 4 inci yang siap off-road ya. Jadi saya kasih tahu apa saja di video ini, saya kasih tahu apa saja yang kita rubah, kita upgrade ya. Untuk fungsi-fungsinya nanti kalian bisa ya tinggal nonton aja video sebelumnya ya, yang tadi saya sudah katakan. Tadi udah bagian terot dan drackling. Link swebar. Link swebar ini sudah kita ganti yang adjustable dari merek Sinergi. Memang dari berbagai merek kita pakai karena kita memang memilih dari merek A, merek B, merek C mana yang kualitasnya yang terbaik. Jadi kita pakainya merek-merek yang memang untuk misalnya link swebar mana yang bagus gitu, terot, drackling mana yang dari merek mana yang bagus, itu yang kita pakai. Gitu. Terus ditambahkan lagi bracket track bar depan dari Sinergi. Track barnya menggunakan JKS. Semua produk itu produk original dari USA. Untuk bagian suspensi kita nggak berani. Tidak berani negosiasi, tidak berani coba-coba. Pasti kita menggunakan produk yang original. Karena urusannya urusan keselamatan kalau urusannya suspensi. Shock steer, steering stabilizer. Steering stabilizer mobil ini sudah kita ganti menggunakan steering stabilizer dari Falcon. Falcon yang adjustable. Gitu. Pernya 4 inci, di dalam per sudah ada bump stop juga. Terus shocknya menggunakan shock Fox Factory yang bodinya 2,5 inci, yang bisa disetel juga nih reservoirnya di dalam inner fender poisonnya, nih reservoir. Bodinya 2,5 inci dan kita tambahkan juga limiter strap. Tuh, udah ada limiter strap dari Mastercraft. Selang rem juga penting loh bro. Selang rem juga kita ganti menggunakan Teraflex yang bahannya sudah stainless. Gitu.
Apalagi di bagian depan, ball joint. Ball jointnya juga sudah kita ganti menggunakan ball joint dari Teraflex yang sudah jelas lebih kuat daripada standarnya. Beban roda sudah bertambah, otomatis ball joint juga harus di-upgrade yang lebih kuat. Setelah itu, tadi saya sudah sebutkan bagian gardan, covernya tidak diganti, tapi dalemannya, final gearnya sudah diganti. Aremnya ini menggunakan arem dari Sinergi yang adjustable. Jadi arem depan, atas, bawah, belakang, atas, bawah. Jadi upper, lower semuanya sudah diganti. Itu ada 8 piece. Jadi depan, belakang, atas, bawah diganti dengan arem Sinergi yang bisa kita atur, bisa kita setel kepanjangannya. Fungsinya buat apa? Buat mendorong lagi gardan ke posisi semula supaya per ini tegak lurus gitu. Bagian samping ya, saya bahas kalian bagian samping. Push stepnya menggunakan push step elektrik dari T-Max. Tapi biarpun pada saat dipakai untuk off-road, jadi ini ada cut off-nya. Kalian bisa matikan push step ini pada saat off-road. Takutnya kan kalian misalkan off-road terjebak misalnya dalam kubangan atau apa, mau keluar, jadi push stepnya nggak nyemplung, nggak ikutan nyemplung gitu, nggak ketahan dengan tanah atau batu yang mengganjal, jadi bisa di cut off, dimatikan. Kita tambahkan juga di sini door pedal, door step di sini. Ini ada list handle juga, list handle-nya. Sini ada tambahan stiker. Nah, udah semua nih. Nih ada tuh 70 tahun anniversary. Loh. Sekarang saatnya kita bahas ya di bagian belakangnya. Udah di belakang sekarang ngetes doang suspensinya tadi. Sekarang pegang contekan ya biar nggak ada yang ketinggalan dan nggak ada yang salah. Di belakang kalian langsung lihat dong. Ini apa nih? Ini winch. Jadi di bagian belakang bempernya ini kita custom lagi, terus kita pasangkan winch. Winchnya apa? Yuk nanti kita bahas dulu yang lain. Ini ada dudukan plat nomor. Mungkin kalian udah hafal ya, dudukan plat lisensi rear, lisensi plat holder. Bempernya bemper dari model Teraflex. Di sini kita tambahkan shackle. Terus ini ada lampu fog lamp belakang. Tuh, lampunya tetap biasa ya, bukan yang LED. Kita ambil dari bagian depan, kita pindahkan ke belakang. Tapi ada guardnya juga. Ini bawaan dari bempernya, guardnya ini. Gitu. Selain bemper belakang, tire carrier-nya ini juga kita custom. Jadi yang seperti saya bilang tadi, bagian bemper belakang dan tire carrier ini kita custom. Terus kita cat pakai Raptor, catnya lelaki. Wih, mantep banget. Winch-nya, nah winch-nya ini kita memakai winch VR Evo 8 yang synthetic rope. Jadi bagian depan dan belakang winch-nya itu menggunakan yang plasma, yang synthetic rope. Ini menggunakan VR Evo 8, depan menggunakan 8274 yang Evo. Wih, mantap. Terus apalagi di bagian belakang, kita langsung ke suspensi kali ya. Untuk eksterior bagian belakang sih udah semua nih. Suspensi bagian belakang. Sebelum suspensi, kita bicara dulu soal knalpotnya. Knalpotnya ya biasa lah, yang sering dipasang di planet Jeep yang sudah teruji mulai dari Jeep CJ7, Jeep YJ, TJ. Pakainya knalpot apa sih? Kalau nggak Borla. Nah, itu yang kita pasang di sini. Knalpotnya pakai knalpot Borla yang saya ngintip ya. Attack dual exit. Jadi pakai yang tipe Attack Borla yang stainless dual exit nih keluarnya 2. Tuh. Nah, sekarang baru kita bicara soal suspensi belakang. Tuh, di bagian suspensi bagian belakang ini track barnya sudah menggunakan track bar belakang dari JKS yang adjustable. Terus sudah kita tambahkan juga bracket track bar belakang.
Shocknya menyesuaikan dengan depan, pakai factory dari Fox body 2,5 inci yang sudah reservoir adjustable. Kita pakaikan juga limiter strap di bagian belakang, sama seperti depan. Terus selang rem juga pakai satu set dengan bagian depan itu dari merek Teraflex yang sudah stainless. Itu. Kalau final gear nggak usah ditanya, udah pasti kita ganti depan belakang final gearnya, dan air locker juga udah pasti depan belakang. Satu yang tadi saya ketinggalan, bagian depan itu juga sudah kita tambahkan drive shaft dan sektor sub untuk penguat gearbox power steeringnya. Dan di bagian kopel depan juga sudah kita ganti, kopelnya yang sudah U-join itu dari merek Yukon 1350 U-join Yukon yang lebih fleksibel. Biasanya disebut kopel itu, drive shaft itu kopel depan. Jadi sudah kita ganti ya, pakai Yukon 1350 yang U-join. Kalau standarnya kan masih CV join. Tuh, jadi lebih fleksibel. Gitu. Bagian belakang sih sebenarnya tidak terlalu banyak, yang paling banyak karena bagian depan saya coba lihat link swiper bagian belakang juga sudah kita ganti sama seperti depan, pakai dari merek Sinergi yang sudah adjustable dan heavy duty. Waduh, arem sih yang tadi saya sudah bilang juga, arem sama satu set dengan bagian depan pakai ya dari merek Sinergi yang sudah adjustable juga aremnya. Itu. Saya lihat dulu lagi ya. Udah, bagian belakang itu aja. Jadi, kenapa saya bilang ini mobil kalau misalnya untuk ekspedisi, untuk off-road berat, ini udah siap. Kurangnya di mana? Gardan itu masih kurang. Kalau bicara udah ekspedisi kan biasanya kita sudah berhari-hari di hutan. Gardan biasanya kita perlu reinforce ulang lagi atau diganti yang heavy duty. Jadi ini kan tipenya tipe Sahara, sama dengan tipe Sport. Dari gardan bagian belakang itu dan 44, depan 30. Itu biasanya untuk ekspedisi bisa pilihannya bagian depan itu diganti dengan 44 atau di reinforce gitu. Jadi pakai yang heavy duty lagi. Drive shaft-nya mesti ditambah lagi yang di bagian belakang, penguatan. Terus ada beberapa part lagi untuk penguat bagian suspensinya di bagian depan dan belakang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat project kita sampai ke project ekspedisi mobilnya ya. Nah, begitu tadi penjelasan di bagian eksterior dan suspensi mobil JK 70 tahun anniversary tahun 2011 ini yang sudah kita lift setinggi 4 inci dari tinggi standarnya menggunakan ban 37, peleknya Hutchinson Ring 17. Interior nggak usah kita bahas karena emang tidak ada yang kita ganti sih di interior, cuma kita tambahkan saklar aja untuk penggunaan lampu-lampu light bar dan lampu tembaknya dan penggunaan air lockernya, itu aja. Tidak ada yang kita modifikasi atau tidak ada yang kita rubah di bagian interior. Jadi kita skip aja ya bagian interiornya. Nah, nanti ya setelah review ini akan saya bikin nanti 2 part ya. Jadi part kedua kita akan tes kemampuan mobil yang sudah kita lift 4 inci ini. Makanya kalian harus stay tune terus di channel YouTube-nya Planet Jeep. Tongkrongin, jangan lupa di subscribe ya biar kalian nggak ketinggalan channel update-update terkini dari channel YouTube Planet Jeep. Pokoknya mobil ini nanti sebelum kita serahkan ke yang punya akan kita tes dulu. Kita tes dulu mulai dari jalan aspal di tol sampai ke tes ke off-roadnya. Jadi mulai nanti travelnya kita tes, semuanya kita tes. Kalau sudah oke semua baru kita kembalikan. Kalau Planet Jeep pokoknya harus memberikan hasil yang terbaik untuk pelanggan gitu ya. Apalagi ya, harga kali ya. Mesti ngabisin budget berapa sih buat modifikasi mobil kayak gini? Soalnya di beberapa komentar, di beberapa review kita sebelumnya, banyak suka masukin di kolom komentar itu, berapa sih budget yang perlu dikeluarkan untuk modifikasi seperti ini, seperti itu. Nah, jadi untuk modifikasi Jeep JK, mau jadi seperti ini, tinggi 4 inci dengan spek yang tadi saya sudah sebutkan, itu estimasi 400 juta. Itu. Jadi udah jadinya seperti ini, mulai dari eksterior sampai ke bagian suspensinya. Jadi budgetnya estimasi 400 juta, dicatat ya. Mungkin kalian kalau misalnya mau nabung dulu ya silahkan mau nabung dulu. Atau misalnya uang lebih, bisa upgrade lebih dari ini lagi, bisa. Gitu. Tungguin ya review kita selanjutnya pada saat kita nanti tes mobil ini di track off-road.
Seru banget pasti. Jangan lupa subscribe channel YouTube Planet Jeep, follow Instagramnya Planet Jeep, planet.jeep, follow juga Instagramnya Planet Jeep Merchandise, dan jangan lupa ada TikTok loh sekarang di Planet Jeep. Di follow ya TikToknya Planet Jeep. Sampai ketemu ya di part kedua mobil ini. Oke, dadah, assalamualaikum.